Oke, baik. Kita mulai ya, Pak, ya. Assalamualaikum, Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, Pak Ivan. Bagaimana kabarnya? Selamat malam, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, Pak, ya. Amin, amin, Sekarang amin. sudah mulai musim hujan. Iya, Bagaimana tempatnya, Pak Ivan? Sudah mulai musim hujan juga ya, Pak, ya? alhamdulillah di sini hujan panas. Jadi ya beberapa hari ini panas. Oh, ya. Ya, Eh, ya, oke. Terima kasih Pak Ivan sudah hadir. Kira-kira Pak Ivan, malam ini kita akan membicarakan apa nih? ini saya mau membicarakan tentang kondisi saya nih yang ada di sekolahan nih, Bu. Mau apa ya, saya mau sharing atau mau curhat atau mau apa ini bahasanya ya. Saya unek-unek saya dalam hati saya ini ada begitu apa ya, begitu sesak dalam hati saya gitu ya. Oke, Menyesakkan jiwa gitu ya. Eh monggo ini dikeluarkan semua Pak Ivan. Mudah-mudahan dari percakapan kita malam ini bisa menemukan atau bisa iya, memberikan manfaat untuk kita berdua ya Pak ya. iya. eh Oke. Gini, karena saya itu di sekolahan itu kan selain banyak apa ya, job description-nya dan juga menangani pembelajaran di kelas. Kebetulan anak-anak itu saya di sekolah desa itu punya karakter anak-anak itu begini. Karakternya itu ketika ada event di luar yang berhubungan dengan malam hari, itu kecenderungan untuk tidak masuk itu jauh lebih besar anak-anak itu. Eee, karena kecenderungannya itu untuk tidak masuk ke sekolah, eee, jauh lebih besar, untuk meninggalkan sekolah itu sepertinya, biasa-biasa saja untuk tidak masuk gitu. Sedangkan kita ini berharap, eee, apa yang dilakukan anak-anak, kegiatan di luar itu, sekolah itu menjadi tanggung jawab utama gitu ya. Jadi sekolah itu adalah tanggung jawab utama, sebagai prioritas dalam kehidupannya karena anak-anak kan masih usianya usia belajar gitu ya. Nah, itu saya menginginkan seperti itu anak-anak itu. Siap, saya juga setuju dengan pendapat Pak Ivan bahwa dalam usia anak-anak memang sekolah itu yang menjadi yang utama ya Pak ya. Iya, Mungkin bisa Pak Ivan ceritakan juga contoh eventnya itu seperti apa Pak dan di mana itu? event-nya itu begini misalkan, ada event sholawatan gitu ya, atau Mhm, habsian bahasanya anak-anak itu habsian gitu ya. mhm, Itu, kalau hanya di lingkup Bangkalan, Surabaya itu mereka hadir. mhm, Meskipun dari Tanah Merah itu hadir, gitu ya. Kemudian ketika hadir habsian, otomatis pulang itu kan jam 12 malam selesai habsian mhm, itu. mhm. Kadang sampai jam 2 malam, baru sampai rumah itu subuh terkadang. Akibatnya, mereka itu lebih cenderung tidak masuk sekolah kalau sudah ada acara habsian gitu ya. Eee, Beberapa kali saya juga sudah mewanti-wanti pada anak-anak bahwa, hidup itu ada pilihannya. Ya kita bolehlah, eee, apa namanya, hadir pada acara sholawatan dan sebagainya Mhm. itu baik, sangat baik gitu ya. Akan tetapi jangan lupa bahwa, besok itu kita punya kewajiban yang sama gitu, yang itu sama baiknya gitu ya, sama baiknya.
bagi diri kita itu sama baiknya gitu ya. Jadi, kadang kita harus memilih gitu ya, jam berapa kita boleh hadir, jam berapa ayo kita pulang, kayak gitu. Saya sempat seperti itu. Nah, yang kedua menjadi masalah itu adalah karena anak-anak di sekolah saya itu tidak banyak yang sama dengan orang tuanya. Jadi lebih banyak, sama neneknya, sama kakek, Mhm. tidak sama orang tua asli lah, bapak ibunya gitu ya. Mhm. Kalaupun terkadang sama bapak ibunya itu juga bapak ibu sambung. Kadang sudah bapaknya nikah lagi, ibunya nikah lagi, ya sudah Mmm. anak itu Mmm. di apa namanya, ikut yang mana kan gitu. Kadang ya ikut bapaknya, tapi, secara perhatian ya anak-anak seperti itu tadi akibatnya. Baik, jadi, malam ini kita akan bahas tentang keresahan Pak Ivan, eee, tentang siswa yang, mengikuti event-event malam seperti itu ya Pak, Iya, sholawatan gitu ya Pak ya. Baik, dari pembicaraan kita nantinya ini, Pak Ivan, apa yang menjadi tujuan Pak Ivan dari pembicaraan kita malam ini Pak? tujuan saya itu adalah anak-anak itu bisa, membuat skala prioritas ya. Jadi bahwa, eee, menyadarkan diri bahwa sekolah itu adalah hal yang sangat penting. Hadir di sekolah mencari ilmu itu hal yang sangat penting dan itu menjadi prioritas utama dalam kehidupannya ya. Bagaimanapun saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa ijazah itu juga penting gitu ya. Kalaupun ijazah itu adalah efek dari sebuah sekolah, yang jauh lebih penting adalah ilmunya, tetapi pada kehidupan di alam nyatanya saat ini, lah ijazah itu menjadi sebuah tolak ukur gitu kan. Kita tidak bisa terlepas dari ijazah itu sendiri gitu ya. Lah kadang itu kan, prioritas itu tidak di tidak di ini, tidak yang saya ingin melihat, kemudian peran orang tua itu mensupport, anak-anak, apa namanya, anaknya itu bisa disupport untuk bisa hadir ke sekolah. Kalaupun Mhm. misalkan pulang malam itu ya Mmm. bagian dari resikonya, untuk kehidupannya gitu maksudnya. Nah itu, yang saya inginkan itu seperti itu gitu. Siap siap, Pak. Dari situasi yang sudah Pak Ivan yang Pak Ivan ceritakan, mohon maaf Pak, itu sudah berlangsung berapa lama ya Pak ya? Siswa Kalau, yang dengan kegiatan yang seperti itu. Apakah eee, baru setahun, 2 tahun atau mungkin sudah agak lama atau bagaimana Pak? sepertinya itu adalah budaya di sana ya. Sepertinya itu Mmm. sudah menjadi kebudayaan bahwa, hadir pada acara habsian itu sangat penting gitu. Itu Mmm. jauh lebih penting daripada sekolah gitu. Karena Mmm. Mhm. bagi mereka adalah hadir habsian itu menjadi tolak ukur sebuah apa ya, apa kebanggaan atau apa ya, Mhm. yang yang Mmm. seperti itu loh maksudnya, Baik, gitu. mendengar situasi yang Pak Ivan ceritakan, langkah apa yang akan Pak Ivan lakukan ke depannya untuk, Eee, un siap, mhm, Kalau langkah saya, yang saya lakukan yang pertama itu memang saya koordinasi dengan guru BK. Ini, saya minta untuk diinventaris siapa-siapa saja yang memang, anak-anak itu hadir. Informasi itu juga, saya dapatkan dari teman sekelasnya, dengan teman, apa namanya, teman sebayanya gitu ya. Saya dapatkan seperti itu. Yang kedua,
yang saya inginkan itu adalah peran serta orang tua mungkin ya. Jadi saya mungkin dalam waktu dekat akan mengundang orang tua, wali murid untuk bisa duduk bersama, kita menyamakan sebuah persepsi terhadap pendidikan, betapa pentingnya pendidikan bagi, anak-anak kita gitu. Yang Dan ketiga, karena ini adalah sebuah lembaga, maka pimpinan itu harus tahu dan pimpinan, sudah kita laporkan, terhadap rencana, saya juga, rencana teman-teman, sudah disetujui untuk mengadakan kegiatan temu wali murid dan, apa namanya, berkolaborasi dengan komite gitu. baik, berarti akan banyak pihak yang dilibatkan ya Pak ya. Iya. Dan itu rencananya kapan Pak akan dilaksanakan? Ya dalam waktu dekat inilah kalau bisa, karena, kejadiannya ini kan tidak 1 kali 2 kali sebenarnya ya, yang saya rasakan ya. Jadi, setiap saya melihat dan mendengar ada sebuah event, di mana kemudian pasti besoknya itu anak nggak ada yang masuk di sekolah gitu ya. Bahkan saya sempat itu melakukan, apa namanya, home visit gitu ya, home visit. Nah, jadi karena, anak ini seperti apa sih kehidupannya di di rumahnya gitu ya, saya pengen tahu, dia sama siapa, sejauh mana antara jarak sekolah dengan rumah, itu saya lakukan untuk home visit itu. Itu kalau itu sudah pernah saya, ini ya, saya lakukan untuk itu. Nah, cuman kalau itu kan tidak bisa banyak murid ya, hanya 1, 2 saja. Karena ini seperti menjadi sebuah kebudayaan ya di masyarakat, Baik. sekitar sekolah gitu ya. Untuk keresahan yang Pak Ivan merasakan dari tadi, ini apakah hanya dirasakan Pak Ivan sendiri atau dirasakan oleh guru-guru yang lain juga, Pak? Guru-guru yang lain juga sama merasakan hal itu juga. Teman-teman juga curhat ke saya tentang itu juga, karena, eee, dari masing-masing kelas itu terkadang, yang hadir itu tidak lebih dari, separuh gitu ya. Bisa kadang 1/3 yang ndak hadir, kadang, 1/4-nya tidak hadir, itu kan sangat banyak sekali gitu ya. Eee, jadi persentasenya anak-anak tidak hadir ketika sudah ada kegiatan itu besar. Maka teman-teman juga resah dengan hal itu karena, banyak sekali teman-teman itu kan yang curhat dengan saya. Cuman mau action ini juga sulit teman-teman, karena seringkali juga menunggu saya untuk action gitu ya. Sedangkan, ketika saya mau action juga harus ada persetujuan dari yang lain gitu. Kembali ke home visit lagi ya Pak ya. Tadi Pak Ivan mengatakan sudah pernah melakukan home visit. Bagaimana Pak itu hasilnya Pak? Setelah saya melakukan home visit, alhamdulillah anak itu rajin setelah itu. Karena saya pengen tahu orang tuanya ini kayak apa gitu ya. Kemudian bagaimana orang tuanya itu mendukung, anaknya ini untuk sekolah, pergi ke sekolah kalau pagi gitu ya. Ternyata memang dari pihak orang tua itu anak ini pengen orang tuanya pengen anak ini rajin sekolah gitu ya. Nah, ketika saya sudah melakukan ke sana, alhamdulillah, sudah hampir ini sudah lumayan, lebih rajin anak-anak itu. Cuman tidak, bisa secara global gitu ya. Tidak secara global, kalau tadi kan saya bicara itu kan global banyak ya anak-anak yang seringkali putus karena hanya satu anak jadi ya tidak bisa ini. Siap. Gitu.
Sebenarnya saya masih ingin bertanya banyak ke Pak Ivan, tapi karena waktu, mungkin Pak Ivan bisa menyimpulkan dari pembicaraan kita malam ini, Pak. Oh ya, saya menginginkan dari sebuah permasalahan yang saya hadapi adalah anak-anak itu bisa melakukan prioritas dalam pembelajaran, yang kemudian saya sendiri juga memiliki rencana untuk melakukan kolaborasi dengan wali murid, dengan komite, dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah untuk bisa menghadirkan gitu ya orang tua dan komite dan stakeholder yang lain untuk bisa mendukung program sekolah supaya kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kegiatan itu saya menginginkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya gitu ya. Nah, itu adalah keinginan saya dan rencana saya ke depan. Jadi apakah Pak Ivan sudah menemukan solusi dari keresahan Pak Ivan? Alhamdulillah sudah. Terima kasih Bu Nurul sudah Alhamdulillah. mendengarkan keluh kesah saya. Bagaimana perasaan Pak Ivan sekarang, Pak? Alhamdulillah lebih lega sekali. Lebih Alhamdulillah. lega dan lebih Terus plong. semangat. Alhamdulillah. Terus semangat, Pak. Mudah-mudahan apa yang Pak Ivan rencanakan bisa segera diwujudkan ya, Pak ya, dalam waktu dekat. Karena Amin. menurut saya itu adalah rencana yang sangat baik untuk kemajuan dan untuk peserta didik juga ya, Pak ya. Terus semangat, Pak Ivan. Semoga lancar. Amin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ivan. Wassalamualaikum Sama-sama Bu warahmatullahi Nurul. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.